Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada hari ini kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pelajaran matematika. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linier dua variabel atau biasa kita sebut dengan istilah SPLDV. Sebelumnya, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan sistem SPLDV dengan metode eliminasi. Apa itu SPLDV? SPLDV itu adalah sistem persamaan bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan berpangkat 1. Jika digambarkan dengan grafik, maka SPLDV itu berupa garis lurus. Kenapa dinamakan persamaan linier? Ya, karena dia itu berupa garis lurus. Linier itu adalah lurus. Bentuk linier, bentuk umumnya adalah bentuk umum dari SPLDV yaitu ada dua persamaan. Persamaan pertama bentuknya adalah AX ditambah BY sama dengan J. Kemudian persamaan kedua itu adalah DX ditambah EY sama dengan F, di mana X dan Y itu adalah variabel, kemudian A, B, D, E itu adalah koefisien, kemudian C dan F itu adalah konstanta. Nah, sekarang kita masuk pada persoalan. Jika ada persoalan seperti ini, Lia membeli 4 buku dan 2 pulpen dengan harga Rp13.000. Di toko yang sama, Tio membeli 3 buku dan 1 pulpen dan dia membayar Rp9.000. Nah, Zidan ikut-ikutan ingin membeli. Zidan membeli 5 buku dan 2 pulpen. Tapi dia tidak tahu dia harus membayar berapa. Berarti berapa harga yang harus dibayar oleh Zidan? Nah, kita bisa mencari persoalan ini dengan menggunakan SPLDV. Caranya kita nanti misalkan buku itu adalah variabel X dan pulpen adalah variabel Y. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di papan tulis. Nah, cara menjawabnya, kita memisalkan buku itu adalah variabelnya kita ganti jadi X. Jadi, buku itu sama dengan X. Kemudian, pulpen, kita misalkan itu variabel Y. Jadi, dari soal yang tadi, kita bisa membuat persamaan. Lia membeli 4 buku dan 2 pulpen. Lia 2 buku, bukunya variabelnya adalah X, berarti 2X ditambah salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada hari ini kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pelajaran matematika. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linier dua variabel atau biasa kita sebut dengan istilah SPLDV. Sebelumnya, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan sistem SPLDV dengan metode eliminasi. Apa itu SPLDV? SPLDV itu adalah sistem persamaan bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan berpangkat 1. Jika digambarkan dengan grafik, maka SPLDV itu berupa garis lurus. Kenapa dinamakan persamaan linier? Ya, karena dia itu berupa garis lurus. Linier itu adalah lurus. Bentuk linier, bentuk umumnya adalah
bentuk umum dari SPLDV yaitu ada dua persamaan. Persamaan pertama bentuknya adalah AX ditambah BY sama dengan C. Kemudian persamaan kedua itu adalah DX ditambah EY sama dengan F. Di mana X dan Y itu adalah variabel, kemudian A, B, D, E itu adalah koefisien, kemudian C dan F itu adalah konstanta. Nah, sekarang kita masuk pada persoalan. Jika ada persoalan seperti ini, Lia membeli 4 buku dan 2 pulpen dengan harga Rp13.000. Di toko yang sama, Tio membeli 3 buku dan 1 pulpen dan dia membayar Rp9.000. Nah, Zidan ikut-ikutan ingin membeli. Zidan membeli 5 buku dan 2 pulpen. Tapi dia tidak tahu dia harus membayar berapa. Berarti berapa harga yang harus dibayar oleh Zidan? Nah, kita bisa mencari persoalan ini dengan menggunakan SPLDV. Caranya kita nanti misalkan buku itu adalah variabel X dan pulpen adalah variabel Y. Untuk lebih jelasnya akan saya untuk menjawab persoalan yang tadi, maka kita bisa membuat permisalan. Misal, buku itu kita misalkan dengan variabel X dan pulpen kita misalkan dengan variabel Y. Di sini nanti soal yang tadi itu adalah Lia membeli 4 buku dan 2 pulpen. Jadi kita bisa menulis Lia sama dengan dia membeli 4 buku dengan variabel X, berarti 4X ditambah 2 pulpen. Pulpen adalah variabelnya Y, jadi 2Y. Sama dengan berapa tadi dia membayar? 13.000. Sampai di sini dulu paham? Nah, sekarang kita lanjut ke siapa lagi? Tio. Tio tadi membeli 3 buku dan 1 pulpen. Berarti 3X ditambah 1Y. 1Y itu bisa ditulis hanya Y saja, tidak perlu ditulis satunya. Jadi seperti ini. Sama dengan dia membayar berapa tadi? 9.000. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode eliminasi. Bagaimana caranya? Kita mengeliminasi salah satu variabel. Apa itu eliminasi? Eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel. Variabel apa yang ingin kita hilangkan? Bisa X, bisa juga Y. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke penyelesaian. Jadi kita menggunakan 4X ditambah 2Y sama dengan 13.000. Tulis lagi di bawahnya, 3X ditambah Y sama dengan 9.000. Di sini kita harus menentukan salah satu variabel mana yang ingin kalian hilangkan. Lebih mudahnya kita hilangkan yang belakang dulu saja. Di sini ada 2Y dan 1Y. Biar Y-nya itu hilang, maka di sini harus dibuat sama. Berapa di sini biar sama? Berarti yang atas ini di sini ada 2Y. Di sini ada 1. Biar sama, di sini nanti dikalikan 1, yang sini dikalikan 2. 4X dikalikan 1 hasilnya 4X. 2Y dikalikan 1 masih 2Y. 13.000 kalikan 1 masih 13.000. Kemudian 3 kali 2 berapa? 3 kali 2 itu 6. Nah, di sini ada X, jangan lupa. Berarti hasilnya 6X ditambah. Ini berapa tadi? 1 dikali 2, berapa? 2Y sama dengan
Jangan lupa 9 ini juga harus dikalikan dengan 2. Jadi 9.000 kali 2 hasilnya 18.000. Di sini nanti kalian tinggal mengeliminasi. Mengeliminasi berarti harus dikurangkan. Nah, yang kita kurangkan adalah yang sudah disamakan tadi. Di sini kita hitung dari awal. 4x dikurangi 6x. 4 dikurangi 6 itu berapa? Hutang 2. Berarti kita tulisnya negatif 2. X-nya jangan lupa kita tulis 2x. 2y dikurangi 2y. Hasilnya berapa? 0. Berarti tidak perlu kita tulis. Di sini sama dengan 13.000 dikurangi 18.000. Berarti kalian ada hutang itu berarti tulis negatif, hutang 5.000. Seperti ini. Nah, berarti kita bisa mencari. Yang ditanyakan adalah cari X-nya berapa. Kalau di sini biar X hanya jadi X saja, berarti kalian harus membagi ini dengan negatif 2. Negatif 2x dibagi negatif 2 hasilnya adalah 1. Berarti di sini nanti kalau yang sini dibagi negatif 2, yang kanan juga harus dibagi negatif 2. Berarti negatif 5.000 dibagi negatif 2. Negatif bagi negatif hasilnya adalah positif. Jadi kita tidak perlu menulis 5.000 dibagi 2 hasilnya berapa? 2.500. Berarti X itu harganya 2.500. Berarti harga satu buku, X tadi kan buku, berarti harga satu buku harganya adalah 2.500. Berarti di sini kita bisa mencari nilai Y. Kita mau menggunakan persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua, itu kita boleh memilih. Jadi di sini kita misalkan, ini ya, kita misalnya yang paling mudah kita gunakan persamaan yang kedua karena dia y-nya sudah langsung ketemu. Berarti 3x ditambah y sama dengan kan tadi 9.000. Di sini nanti x-nya tadi 2.500, berarti 3 dikali 2.500 ditambah y hasilnya 9.000. 3 kali 2.500, 2.500 kali 3 adalah 7.500 ditambah Y sama dengan 9.000. Yang ingin kita cari hanya Y-nya saja. Berarti yang sebelah sini kita pindah ruas ke sebelah kanan. Kalau dipindah ruas, maka kalau dia positif nanti dipindah jadi negatif. Berarti Y sama dengan 9.000 dikurangi 7.500. Y sama dengan 1.500. Jadi kita mendapatkan Y sama dengan 1.500. Berarti Y tadi apa? Y tadi adalah pulpen. Maka pulpen itu harganya satunya itu adalah 1.500. Nah, berarti kita sudah menemukan buku itu harganya 2.500 dan pulpen harganya 1.500. Tadi Zidan itu membeli 5 buku dan 2 pulpen. Jadi kita bisa mencari, kita substitusikan 5 dikali 2.500 ditambah 2 dikali 1.500. Nah, hasilnya adalah 5 kali 2.500, hasilnya adalah 12.500 ditambah 1.500 kali 2 3.000. Jadi berapa hasilnya? Kita jumlahkan 15.500. Jadi Zidan di sini membutuhkan uang 15.500 untuk membayar semuanya.
Oke, sampai sini sudah paham? Jika belum paham, silahkan tanyakan ke Bu Chandra. Silahkan kalian catat apa yang sudah Bu Chandra sampaikan. Kemudian, kalau sudah, selamat belajar dan tetap semangat belajar matematika. Walaupun susah, kalau kalian mau belajar, kalian pasti bisa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.